Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Afandi Sitamalya, SHLLM, selaku dosen pengampu Hukum Humanitar Internasional, dan para audiens sekalian dimanapun kalian berada. Kami dari kelompok 4 mewakili sebagai ICRC akan memaparkan legal analysis mengenai serangan terhadap rumah sakit Indonesia di Gaza. Kepada penasihat hukum pertama dipersilahkan. Iya, perkenalkan saya Hasif Faris sebagai penasihat hukum dari ICRC akan menjelaskan latar belakang mengenai konflik serangan terhadap rumah sakit Indonesia di Gaza. Jadi, seperti yang kita ketahui, Palestine dan Learis yang terletak di wilayah Mediterania dengan Learis sebagai satu-satunya negara Yahudi dan Palestine yang mayoritasnya adalah masyarakat penduduk Arab yang sudah lama mendiami wilayah itu dari zaman Kerajaan Ottoman. Konflik antara keduanya telah berlangsung berabad-abad dan semakin memburuk setelah Learis menjadi anggota PBB pada 11 Mei 1949. Sementara Palestina masih berstatus negara non-anggota hingga Oktober 2023. Konflik ini memanas dengan munculnya Hamas di Gaza, yang dianggap sebagian besar masyarakat Palestina sebagai pejuang kemerdekaan. Meskipun pemerintah tidak secara resmi mengakui mereka, Hamas bertujuan mengembalikan wilayah yang diduduki oleh Learis. Sementara Learis dan sekutunya menganggap Hamas sebagai organisasi teroris yang mengancam warga sipil. Hamas menguasai Gaza dan menjadikannya sebagai wilayah untuk dijadikan markas utama. Pada 20 November 2023, Learis menyerang rumah sakit Indonesia di Gaza yang digunakan untuk merawat korban pertempuran. Learis mengklaim bahwa rumah sakit tersebut dijadikan sebagai tempat persembunyian oleh Hamas yang membangun terowongan untuk menyerang warga Learis. Serangan ini tentunya mengganggu dan menyebabkan hambatan distribusi bantuan kemanusiaan dari UNRWA dan ICRC di Gaza. Nah, berdasarkan analisis dari Konvensi Jenewa, hukum humaniter internasional memerintahkan dan mencerminkan harapan umat manusia untuk mencapai perdamaian di dunia. Ruang lingkup hukum humaniter internasional yaitu Konvensi Den Haag yang mengatur tentang hak dan kewajiban peserta tempur dan Konvensi Jenewa yang melindungi korban konflik bersenjata. Berdasarkan Konvensi Jenewa, terdapat 4 konvensi yang disusun dalam rentang waktu 1864 sampai 1949 dan 2 protokol tambahan. Keberadaan hukum humaniter internasional membuka peluang untuk mewujudkan perdamaian dunia. Namun dalam konflik Israel dan Palestina sering terjadi berbagai pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional tersebut. Nah, untuk lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh penasihat hukum berikutnya berdasarkan Konvensi Jenewa. Untuk penasihat berikutnya dipersilahkan. Baik, terima kasih. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Salsabila sebagai penasehat hukum ICRC akan melanjutkan pemaparan legal analisis kelompok kami, yaitu terdapat dalam pasal 33 Konvensi Jenewa pertama yang menyatakan bahwa perlengkapan kesatuan-kesatuan kesehatan bergerak angkatan perang yang jatuh dalam tangan musuh harus disediakan untuk perawatan yang luka dan sakit. Gedung-gedung perlengkapan serta persediaan bangunan kesehatan tetap dan angkatan perang harus tetap tunduk pada hukum perang. Akan tetapi tidak boleh dipergunakan untuk maksud yang lain selama diperlukan untuk perawatan yang luka dan sakit. Walaupun demikian, para kombatan tentara di medan pertempuran boleh menggunakannya dalam hal keperluan militer yang mendesak. Asal saja mereka terlebih dahulu mengadakan pengaturan-pengaturan untuk kesejahteraan yang luka dan sakit yang dirawat di dalamnya. Bahan-bahan dan persediaan-persediaan yang disebut dalam pasal ini tidak boleh dimusnahkan dengan sengaja. Dari pasal di atas dapat disimpulkan bahwa bangunan kesehatan yang mengenakan tanda perlindungan yang sah wajib dihormati dan dilindungi. Jika memang ada kepentingan militer lain, komandan harus menjamin perawatan terhadap orang yang luka dan sakit harus tetap dilaksanakan.
Namun terjadinya serangan rumah sakit Indonesia di Gaza tersebut menunjukkan tidak dihormati dan dilindunginya bangunan kesehatan. Walaupun Haris mengklaim bahwa rumah sakit Indonesia di Gaza itu digunakan sebagai tempat berlindung kelompok Qassam, namun klaim tersebut itu belum tentu benar dan jika pun benar seharusnya sebelum menyerang rumah sakit tersebut, pasien yang luka dan sakit dalam rumah sakit tersebut harus dijamin tetap dirawat. Namun hal ini tidak dilakukan dan klaim tersebut juga belum tentu benar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh penasehat hukum selanjutnya. Selanjutnya, saya Rahmadinda Sumaya sebagai penasihat hukum ICRC akan membacakan pasal Konvensi Jenewa selanjutnya. Di dalam pasal 19 Konvensi Jenewa 1 berbunyi bahwa bangunan tetap dan satuan medis bergerak dari dinas medis tidak boleh diserang dalam keadaan apapun, tetapi harus selalu dihormati dan dilindungi oleh pihak yang bertikai. Jika bangunan tersebut jatuh ke tangan pihak lawan, personelnya bebas untuk menjalankan tugasnya selama negara yang merebut belum menjamin perawatan yang diperlukan bagi yang terluka dan sakit yang berada di bangunan dan satuan tersebut. Lalu pihak berwenang yang bertanggung jawab harus memastikan bahwa fasilitas dan unit medis tersebut sejauh memungkinkan berlokasi sedemikian rupa sehingga serangan terhadap sasaran militer tersebut tidak dapat membahayakan keselamatan mereka. Namun kenyataannya rumah sakit di Indonesia di Gaza tersebut diserang. Seharusnya tidak boleh diserang dalam keadaan apapun sesuai dengan pasal 19 Konvensi Jenewa 1. Selanjutnya akan dibacakan oleh penasihat hukum ICR selanjutnya. Baik, terima kasih. Izin melanjutkan. Saya Najwa Nanda sebagai pengacara dari ICRC akan membacakan analisis mengenai pasal 12 protokol tambahan pertama Konvensi Jenewa. Berdasarkan pasal 12 protokol tambahan pertama Konvensi Jenewa tahun 1949 menyatakan bahwa unit medis harus dihargai dan dilindungi setiap saat dan tidak boleh menjadi sasaran serang. Unit medis itu sendiri tidak hanya berpatok terhadap rumah sakit, tapi bisa juga hanya berupa sarana transfusi darah, pusat pencegahan penyakit, lokasi penempatan angkutan kesehatan, gudang obat, dan juga alat kedokteran. Dalam perkara ini, maka dapat dikatakan bahwa rumah sakit merupakan unit pertama yang harus dilindungi dan dibedakan. Selain dengan memperhatikan ketentuan bahwa rumah sakit merupakan objek yang dilarang untuk diserang, alasan lainnya diperkuat karena rumah sakit sendiri terdiri dari beberapa subjek hukum humaniter yang harus dilindungi, seperti warga sipil, mereka yang terluka, sakit atau korban kapal karam, serta petugas kesehatan medis. Hingga penyerangan terhadap unit rumah sakit ini bukan hanya tidak menghormati kedudukan objek hukum humaniter yang tertulis, namun juga tidak menghargainya para subjek hukum yang terkandung di dalamnya. Jika dilihat dari pasal tersebut, Learis tentu dapat dikatakan telah mengabaikan ketentuan pasal ini dengan tetap memberikan penyerangan terhadap rumah sakit, walaupun mengklaim bahwa rumah sakit tersebut merupakan saluran lain Hamas, Hasam dalam mendistribusikan senjatanya. Karena sampai saat ini, baik PBB ataupun ICRC belum mendapatkan bukti sebagai alasan pembenar akan tuduhan yang dilayangkan oleh Learis tersebut. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh penasihat hukum setelahnya. Baik, izin memperkenalkan diri, saya Siti Nurjahati dari Penasihat Hukum ICRC akan melanjutkan pemaparan materi dari penasihat hukum sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perlindungan bagi tenaga medis bahwa telah diatur dalam pasal 24 bab 4 tentang anggota Dinas Kesehatan Konvensi Jenewa 1 1949 yang berbunyi, anggota Dinas Kesehatan yang dipekerjakan khusus untuk mencari atau mengumpulkan, mengangkut atau merawat yang luka dan sakit, atau untuk mencegah penyakit dan staf yang dipekerjakan khusus dalam administrasi kesatuan-kesatuan dan bangunan kesehatan. Demikian juga rohaniawan yang bertugas dalam angkatan perang harus dihormati dan dilindungi dalam segala keadaan. Dalam hal ini, perlindungan hukum terhadap tenaga medis sangat penting untuk diberikan, mengingat pekerjaan tenaga medis yang berada di wilayah sengketa memiliki resiko tinggi. Tenaga medis atau tenaga kesehatan diperlukan untuk memberikan pertolongan perawatan kepada korban perang dan untuk mempertahankan hak-hak kemanusiaan dalam konflik bersenjata. Sebagai tenaga medis, mereka hanya berusaha untuk menyelamatkan orang yang menjadi korban perang di daerah konflik. Secara tidak langsung, mereka telah mempertaruhkan nyawa, kebebasan, dan menempatkan diri pada situasi berbahaya demi menyelamatkan nyawa orang lain. Itulah mengapa mereka sering dijuluki sebagai warriors without weapons, yang artinya itu kesatria tanpa senjata. Namun faktanya perlindungan hukum terhadap tenaga medis yang bertugas di daerah konflik bersenjata masih sukar untuk dijamin dan diterapkan secara konsisten sesuai dengan aturan hukum yang mengatur, yaitu hukum humaniter internasional seperti Konvensi Jenewa 1 1949. Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2023, Rumah Sakit Indonesia di Gaza terkena serangan udara militer Israel.
Dilansir Al Jazeera, Kementerian Kesehatan Palestina menyatakan setidaknya 1 orang tewas dan sejumlah orang terluka dalam serangan udara Israel yang melanda rumah sakit Indonesia di jalur Gaza Utara. 1 orang yang menjadi korban tewas serangan itu merupakan tenaga medis Palestina. Seperti yang telah disampaikan oleh Kementerian Kesehatan Palestina di atas, bahwa serangan ini menyebabkan kematian seseorang tenaga medis Palestina yang sedang bertugas. Selain itu, beberapa orang lainnya juga terluka akibat serangan tersebut. Tenaga medis yang tewas dalam serangan ini adalah tenaga medis Palestina yang merupakan individu yang netral dan menjalankan tugas kemanusiaan. Mereka tidak terlibat dalam permusuhan dan hanya berusaha memberikan perawatan kepada korban perang. Sehingga tindakan yang dilakukan oleh Israel ini melanggar pasal 24 bab 4 Konvensi Jenewa 1949. Karena tenaga medis yang seharusnya dilindungi dan dihormati dalam segala keadaan justru menjadi korban serangan. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap tenaga medis dalam konflik bersenjata masih belum dapat diterapkan secara konsisten sesuai dengan ketentuan hukum humaniter internasional. Pelanggaran tersebut terlihat jelas bahwa para pihak yang berkonflik, yaitu Israel dan Palestina, telah menjadikan petugas medis yang tidak terlibat juga menjadi sasaran serang. Hal tersebut menjadikan derita jasmani yang tidak terhingga dan tidak jarang juga menimbulkan korban jiwa atau hilangnya nyawa seseorang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh penasihat hukum selanjutnya. Baik, perkenalkan nama saya Pratama Kuswanto. Saya sebagai penasihat ICRC. Di sini saya akan membacakan pasal 84 Konvensi Jenewa keempat tahun 1949. Menurut pasal 18 menegaskan rumah sakit sipil yang dibentuk untuk merawat yang terluka dan sakit, yang lemah dan yang bersalin tidak boleh dalam keadaan apapun menjadi sasaran serangan, tetapi harus senantiasa dihormati dan dilindungi oleh pihak-pihak yang bertikai. Pada dasarnya rumah sakit adalah tempat pengobatan dan pemulihan orang sakit dan terluka, bukanlah tempat untuk menjadi sasaran serangan, tetapi tempat untuk dihormati dan dilindungi. Dalam konflik antara Realis dan Palestina, Realis dalam menyerang rumah sakit Indonesia di Palestina, tepatnya di Gaza. Hal ini menunjukkan tidak dijalankan pasal 18 di atas karena melakukan serangan terhadap rumah sakit yang di mana di dalamnya terdapat orang yang terluka, sakit, dan lemah yang seharusnya dilindungi dan dihormati. Selanjutnya dilanjutkan penasihat berikutnya. Izin memperkenalkan diri, saya Fatwa Wirayuda sebagai penasihat hukum ICRC. Di sini ICRC yaitu International Committee of the Red Cross adalah organisasi yang tidak memihak, netral, dan independen, yang misalnya semata-mata bersifat kemanusiaan, yaitu untuk melindungi kehidupan dan martabat para korban konflik bersenjata dan situasi kekerasan lainnya, dan memberi mereka bantuan. Komite Internasional Palang Merah ICRC pada Oktober 2023 menyatakan sikap sebagai aktor netral berpihak pada kedua negara dengan memfasilitasi pembebasan dalam konflik ini. Tindakan ICRC diatur dalam Konvensi Jenewa 1949 terkait perlindungan dan bantuan kemanusiaan bagi korban konflik bersenjata. Keempat, Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan 1 memberi mandat khusus kepada ICRC untuk melaksanakan sanksi kemanusiaan dalam situasi konflik bersenjata internasional. Salah satunya dalam pasal 9 Konvensi Jenewa 1 yang mengatur kegiatan ICRC dan organisasi kemanusiaan imparsial lainnya. Menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan konvensi ini tidak merupakan halangan apapun terhadap kegiatan-kegiatan manusia yang dapat dilaksanakan oleh Komite Internasional Palang Merah atau organisasi kemanusiaan atau memihak lainnya. Dengan persetujuan pihak-pihak dalam konflik yang bersangkutan untuk melindungi yang terluka dan sakit, tenaga medis dan pendeta, serta untuk memulihkan mereka secara khusus, ICRC mempunyai hak untuk mengunjungi tawanan perang dan interniran sipil. Konvensi tersebut juga memberi ICRC inisiatif. Hak inisiatif kemanusiaan GCI adalah hak yang diberikan kepada Komite Internasional Palang Merah ICRC untuk mengambil tindakan yang dianggap tepat untuk membantu korban konflik. Hak ini berdasarkan hukum humaniter internasional dan Konvensi Jenewa. Maka dari itu, pada saat terjadinya serangan terhadap rumah sakit Indonesia di Gaza, Palang Merah juga turut membantu mengevakuasi 400 pasien lainnya. Mungkin selanjutnya akan diteruskan oleh penasihat hukum selanjutnya. Baik, izin memperkenalkan diri, saya Sinta Dewi Murni sebagai penasihat hukum ICRC.
Jadi dalam statuta Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional itu berpedoman pada prinsip-prinsip dasar. Yang pertama yaitu prinsip kemanusiaan. Jadi dalam prinsip ini mengharuskan organisasi ini untuk bertindak dengan tujuan utama mengurangi penderitaan manusia tanpa membedakan latar belakang etnis, agama, negaraan, atau latar belakang sosial ekonomi. Kemudian yang kedua ada prinsip tanpa diskriminasi. Dalam prinsip mengandung pengertian bahwa setiap orang berhak menerima bantuan dan perlindungan yang setara tanpa diskriminasi. Jadi dalam hal ini Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah itu mengedepankan prinsip keadilan sosial yang dimana tidak ada perbedaan antara individu yang satu dengan yang lain. Kemudian ada prinsip netralitas. Dalam prinsip ini eh, mengharuskan Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah itu untuk tidak memihak dalam konflik bersenjata atau dalam situasi lain yang dapat memicu perpecahan sosial dan politik. Kemudian selanjutnya ada prinsip kemandirian. Dalam prinsip ini mengandung arti bahwa Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah harus mampu menjalankan kegiatan kemanusiaannya secara mandiri tanpa tergantung pada pengaruh atau tekanan dari pihak luar yang dapat merusak integritasnya. Kemudian ada prinsip kesukarelaan. Jadi dalam prinsip ini menggarisbawahi pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menjalankan misi kemanusiaan. Jadi seluruh aktivitas yang dilakukan oleh Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah ini bergantung pada partisipasi sukarelawan yang berperan penting dalam membantu melaksanakan program-program kemanusiaan. Selanjutnya ada prinsip kesatuan yang dimana mengacu pada bahwa hanya satu organisasi Palang Merah atau Bulan Sabit Merah yang dapat ada di setiap negara. Jadi meskipun ada cabang-cabang yang terpisah di berbagai wilayah dalam suatu negara, mereka semua harus tetap menjadi satu kesatuan yang terkoordinasi di bawah satu bendera dengan satu tujuan. Kemudian yang terakhir ada prinsip universalitas. Jadi dalam prinsip ini mengharuskan bahwa Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah ini harus bersifat universal, yang berarti bahwa setiap orang yang membutuhkan bantuan kemanusiaan berhak menerima bantuan tersebut. Tidak ada batasan geografis atau politik dalam memberikan bantuan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh penasihat hukum berikutnya. Baik, saya Arif Alhan Hakim sebagai penasihat hukum ICRC akan memaparkan materi. Statuta Gerakan Palang Merah Internasional memberikan dasar hukum bagi peran dan fungsi ICRC. Dalam situasi konflik, beberapa prinsip yang terkandung dalam pembukaan dari statuta ini adalah prinsip kemanusiaan. Maka dari itu sudah tepat dalam menangani kejadian serangan rumah sakit Indonesia di Gaza. ICRC membantu dalam mengevakuasi pasien-pasien dalam rumah sakit tersebut untuk membantu meringankan penderitaan manusia, khususnya penduduk sipil yang berada dalam rumah sakit tersebut. Prinsip kemerdekaan dan kenetralan yang menyatakan bahwa ICRC bertugas untuk memberikan bantuan kemanusiaan tanpa memihak pada pihak manapun dalam konflik. Prinsip-prinsip ini sangat relevan dengan kejadian pengeboman rumah sakit di Indonesia di Gaza. Sebagai lembaga yang netral dan tidak berpihak, ICRC mengambil posisi yang jelas untuk melindungi warga sipil dan fasilitas medis, serta memastikan bahwa hukum internasional humaniter ditegakkan di lapangan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh... Oke, baik. Saya Maulana Malik Ibrahim, penasihat hukum ICRC, akan melanjutkan dari penasihat hukum sebelumnya. Berdasarkan prinsip ketidakberpihakan ICRC dalam membantu korban konflik bersenjata tanpa membedakan kewarganegaraan, ras, agama, dan lain-lain. Maka dari itu, ICRC membantu dalam kejadian serangan rumah sakit Indonesia di Gaza. Hal ini menunjukkan tanpa pembeda. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk memastikan penghormatan terhadap hukum ini, ICRC harus segera mengambil tindakan untuk menanggapi insiden tersebut, termasuk mendesak penghentian serangan terhadap fasilitas medis, memastikan bahwa pihak-pihak yang bertanggung jawab dimintai pertanggungjawaban, serta memberikan bantuan kepada korban yang terdampak. Hal ini sejalan dengan perkataan Presiden ICRC, Mirjana Spohzarik, yang menyatakan bahwa ICRC mendesak para pihak untuk menghormati kewajiban mereka berdasarkan hukum humanitar internasional dan mengambil setiap langkah yang dapat ditempuh untuk mengakhiri bahaya bagi warga sipil. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin sekian pemaparan legal analysis dari kelompok ICRC. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.